Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Saya mau berbagi pengalaman dan memberi informasi ya. Sekarang ini adalah tahun ke-14 saya tinggal di Bali. Dan Juli, nggak cuman Juli aja ya. Sudah dari setahun ini, kawan-kawan. Di Bali ini lebih gampang cari pekerjaan daripada cari kos-kosan kosong, kawan. Bener, kawan-kawan. Tiap hari itu saya dapat cerita dari orang yang tak bekam. Itu sebagian dari mereka itu lagi numpang di kos-kosannya kawannya. Dikarenakan nggak dapat kos-kosan tuh nggak dapat. Jadi sekarang ini lebih mudah nyari lapangan pekerjaan, nyari lowongan pekerjaan dibandingkan cari kos-kosan. Kalau kos-kosan di bawah 3 juta itu kayak nyari barang langka. Tapi kalau kos-kosan di atas 3 juta masih bisa tersedia. Sedangkan gaji UMK, gaji UMK di Bali ini nggak jauh dari 3 juta, kawan-kawan. Dikarenakan saya kan orang yang kerja di sektor informal ya. Jadi saya sendiri tidak pernah mengandalkan gaji. Maka saya kurang up to date berapa sih gaji UMK Badung dan Pasar. Yang jelas Badung itu lebih besar daripada Denpasar. Karena ya Badung tuh memang lebih kaya daripada Denpasar. Tapi tidak jauh dari 3 juta. Ya, tidak jauh dari 3 juta. Ibarat kata kalau seseorang itu digaji 3 juta, tinggal di Badung, itu bagaimana manajemen keuangannya? Sekarang ini apa-apa mahal ya. Kos-kosan yang di bawah 2 juta, apalagi di bawah 1 juta aja susah kosong. Tapi kita bikin estimasi aja ya. Dengan gaji 3 juta, dapat kos-kosan 1 juta. Ya, kos-kosan saya saja 1,5 juta ya. Dapat gaji 3 juta. Itu pun gaji orang yang berijazah ya, yang punya ijazah. Yang pendidikannya itu pendidikan minimal SMA, kuliah ya. Gaji 3 juta. Bayar kos 1 juta, sisa 2 juta. Uang makan nih, kawan-kawan, kalau baru awal ke Bali, makan di Bali ini variatif ya. Kita kalau nggak pinter-pinter pilih tempat, itu bisa mengeluarkan uang di atas 20.000 ya, 20.000. Bahkan karena ini kan daerah wisata, itu harga per porsinya itu bisa puluhan ribu. Saya berbagi tips ya, kawan-kawan, kalau nyari makan di Bali, paling murah itu makanan di Bali itu yang namanya nasi jinggo. Nasi jinggo itu sekarang harganya Rp6.000. Itu dibilang kenyang, ya nggak terlalu kenyang, tapi cukup untuk mengganjal perut lah. Itu Rp6.000. Tapi tidak mungkin kan kita satu hari itu makan nasi jinggo 6.000 kali 3 kali 18.000. Tapi kita masih bisa dapat nasi campur ya. Nasi campur ya baik lagi tergantung lauknya ya. Tapi kawan-kawan masih bisa dapat nasi campur yang harganya 10.000. 10.000 kali 3. 10.000 kali 3 jadi 30.000. Satu hari 30.000. Dalam 1 bulan kali 30 hari ya. 30.000 kali 30 hari sama dengan 90.000. 900.000. Ini kalau apa ya, paribasanya itu hitung-hitungan kasarannya ya. Tapi kan kita nggak mungkin beli itu nasi campur terus kan. Pasti kita itu kan kadang ya beli bakso, kadang kita belum sama minumnya. Nah ini belum ikut sama minumnya. Hitung-hitung minumnya, kawan-kawan, pakai air galonnya. Pakai air galon. Air galon pun itu 1 galonnya itu 5.000. Ya anggap 1 bulan, kawan-kawan,
Uang makan itu 1 juta. Uang makan 1 juta. Jadi gaji 3 juta dipotong kos-kosan, kos-kosan 1 juta, jadi sisa 2 juta. Uang makan 1 juta. Kondisi sendiri dan itu hemat banget ya, sehemat-hemat banget ya. Jadi masih sisa 1 juta. Tergantung bagaimana kawan-kawan memanajemen keuangan dan bagaimana kawan-kawan itu apa namanya, menjaga kesehatan. Dikarenakan kalau seandainya kawan-kawan terlalu irit, tidak mencukupi kebutuhan vitamin, kawan-kawan juga nanti kurang nutrisi. Ketika kurang nutrisi gampang sakit ya. Jadi kita jaga kesehatan, kawan-kawan jaga kesehatan. Dengan gaji 3 juta itu udah jaga kesehatan. Masih ada uang 1 juta tadi ya. Dengan ini makan irit-irit banget. Biaya-biaya lain yang pastinya itu kita butuh bensin ya. Kalau saya sendiri kan pakai motor listrik. Jadi rata-rata pakai motor listrik ini saya jarak tempuh 40 kilo satu hari itu saya Rp5.000. 5.000. Tapi kalau motor bensin itu bisa 15.000. Ya rata-rata 15.000 sampai 20.000. Itu hitung saja 15.000. Uang bensin 15.000, 14.000 dikali 1 bulan. Berarti 450.000. 450.000 itu untuk beli untuk beli bensin. 1 juta dikurangin 450.000, masih sisa 550.000. Ya, 550.000. Itu sisa 550.000. Nanti tiap bulannya kan motor itu butuh ini ya, motor itu butuh bayar pajak. Anggap aja bayar pajaknya itu kalau kawan-kawan beli motor second, kayak saya itu waktu itu Kawasaki ZX 2007, itu pajaknya itu 180.000. Jadi uang 460, sisa 550 dikurangi 180.000. Ya hitung-hitung masih sisa 400.000. Dikarenakan kawan-kawan kalau pendatang baru di Bali ini kan atas nama kan belum balik nama ya, motor itu belum balik nama, atas nama orang lain. Biasanya kalau kita biar bisa bayar pajak kan kita pakai calo ya. Pakai calo itu antara 50 sampai 100.000. Jadi kawan-kawan duitnya itu tinggal 550 dikurangin 200 ya, 200.000. Ini bayar pakai calo dan bayar pakai calo yang murah ya. Sisalah uang 350.000. Ya, 350.000. Dengan gaji 3 juta sudah bayar kosan, sudah bayar untuk bensin, makan, bayar pajak motornya. Itu masih sisa uang 350.000. Dan namanya motor itu kan pasti ini ya. Dan motor itu, oh enggak, tadi itu kan saya salah prediksi ya. Itu kan tadi bayar pajak kendaraan motor kan tiap tahun, sedangkan ini gaji bulanan ya. Gaji bulanannya kan tadi hitungannya 1 tahun itu 200.000. Oke, 200.000 dibagi 12 bulan. Oke, anggap saja 15.000 lah. Anggap aja uang untuk bayar pajak itu dipotong per bulan itu 15.000. Kemudian perawatannya, motor juga kan butuh perawatan kan, oli ya, ganti oli, kemudian servis, anggap di budgeting itu 50.000 1 bulan. Jadi untuk uang pajak kendaraan sama servis motor itu 1 bulan hitungannya tergantung kerusakannya, tapi hitungannya itu 50 sampai 100.000. Jadi yang uang 550 tadi itu dipotong 100 saja, jadi masih sisa 500.000.
hitungannya agak nyelimut ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita kita memang namanya tinggal di Bali ini kita harus pandai-pandai manajemen keuangan, dikarenakan kan dengan gaji yang kecil tadi dengan biaya hidup yang mahal ya. Masih sisa 500.000. Biaya-biaya yang lain, biaya yang lain, kita aja kalau kemana-mana itu bayar parkir ya, bayar parkir. Ya parkirnya itu 2.000 rupiah. Tapi kawan-kawan bisa ngakalin. Saya masuk pasar, biar nggak kena 2.000 rupiah. Kawan-kawan parkirnya di luar, yang nggak ada tukang parkirnya. Kayak ke Pantai Kuta juga nih. Di Pantai Kuta ini kan bayar parkirnya kalau motor itu kan 2.000 rupiah. Tapi kawan-kawan kalau tahu titik-titiknya, kawan-kawan bisa masuk ke Pantai Kuta, itu bisa tanpa bayar parkir. Itu cara berhematnya ya, cara berhemat dari bayar parkir. Ini saya bikin video ini secara spontanitas ya. Cara spontanitas apa yang saya ingat dan analisa random ya. Analisa random. Ya masih sisa tadi uang 500.000. Harapannya kawan-kawan dengan gaji 3 juta, kawan-kawan sudah hidup hemat. Pan, tuh Bunda Pan. Dengan hidup hemat, kawan-kawan masih bisa saving 500.000 ya. Dan menurut saya kawan-kawan kalau merantau ke Bali, jangan kejar dulu gajinya, tapi kejar profesionalitas, kejar pengalaman, bagusin bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris itu yang paling penting itu bukan speaking ya, tapi lebih kepada listening. Karena bule itu tiap negara itu bahasa Inggrisnya lain-lain ya, logatnya lain-lain. Jadi lebih penting kita itu mengerti apa yang boleh katakan daripada kita kemampuan bisa bicara. Speaking nggak begitu penting, tapi yang lebih penting itu listening, memahami. Boleh ngomong itu lebih penting listening. Jadi kawan-kawan jangan fokus sama speaking, tapi dibiasakan untuk mendengarkan orang ngomong bahasa Inggris, karena itu yang lebih penting. Ini video sudah 12 menit. Kalau saya ceritakan random panjang-panjang, nanti kawan-kawan bisa bosan. Dan nanti akan saya bikin video tersendiri yang lain untuk membahas spesifik tentang Bali ya, tentang bagaimana kehidupan di Bali dan apa yang sebaiknya dilakukan di Bali supaya kawan-kawan ketika merantau ke Bali itu lancar-lancar saja, tidak terkendala atau meminimalisir resiko ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.